Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar semuanya hari ini? Senang sekali saya bersama dengan suami ada dan mau berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam diskusi kami di saat ini, dan kami akan membagikan kebenaran firman Tuhan melalui pertanyaan MTPJ yang jawabannya akan kami diskusikan berdua dengan harapan tentunya memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hikmat dan pengetahuan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, bahwa media YouTube menjadi alat bagi kami untuk dapat menyampaikan apa isi hati Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, biar Engkaulah yang menolong, memberi hikmat, memberi kemampuan, bahkan menuntun pelayanan yang kami lakukan ini, agar apa yang menjadi diskusi kami dalam perenungan ini boleh memberkati banyak orang dan menjadi referensi yang berharga dalam pertumbuhan gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya di Gereja Masehi Injili di Minahasa. Tuhan berkati, tolong waktu ke depan, kasihani kami, dan biar dalam keterbatasan kami melihat Roh Kuduslah yang memberi kami kemampuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini. 28 Mei sampai 3 Juni 2023 terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-13. Dengan tema di sepanjang minggu ini kepenuhan Roh Kudus. Kita langsung saja ya untuk pertanyaan yang kita akan diskusikan. Di sini ada 3 pertanyaan. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, apa yang saudara pahami tentang kepenuhan Roh Kudus menurut perikop ini ya, dalam konteks bacaan kita tentunya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita kembali belajar dari kitab Kisah Para Rasul, bacaan yang sama dengan minggu yang lalu, maka berarti kita sedang melihat sebuah konteks yang sama, latar belakang jemaat yang sama. Dan seperti namanya kitab Kisah Para Rasul, ini banyak menuliskan bagaimana gereja di awal mulanya, gereja pada mulanya, kemudian juga menceritakan kehidupan para rasul dalam pekabaran Injil yang mereka lakukan. Tidak semua tentang itu, tetapi banyak ya dapat kita baca dalam keseluruhan kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul sebagaimana renungan minggu lalu ditulis oleh yang namanya dokter atau tabib Lukas. Selain menulis Kisah Para Rasul, dia juga menulis Injil Lukas dan ditujukan kepada Theophilus yang penggunaan namanya sudah berulang kali kami jelaskan dalam video-video kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca perikop dalam Lembaga Alkitab Indonesia, di sini berjudul Pentakosta, berarti ke-50 ya. Sehingga ketika bicara Pentakosta di zaman Perjanjian Lama, bagaimana jemaat merayakan hari ke-50 dalam minggu-minggu yang mereka rayakan setelah mereka boleh keluar dari pembuangan di Mesir, dari bagaimana mereka dijajah di Mesir. Kemudian dalam konteks ini kita merayakan Paskah setelah Yesus Kristus yang bangkit, Yesus Kristus yang mati, dia bangkit, dan kemudian hari kenaikan Yesus Kristus 40 hari setelah peristiwa Paskah atau kebangkitan Yesus itu, dan 10 hari kemudian atau 50 hari setelah Paskah, itulah yang dirayakan sebagai hari Pentakosta. Dan pertanyaan di saat ini mau menggambarkan kepada kita semua apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, bagaimana kisah pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada perayaan Pentakosta di Yerusalem. Kita melihat konteksnya ketika mereka menyaksikan Yesus yang bangkit, kita dapat membaca bahwa di pasal 1 saja Yesus, kita bisa lihat ya, contohnya di ayat 8, pasal 1 ayat 8. Yesus yang bangkit naik ke sorga, dan ketika dia terangkat ke sorga, dia memberi pesan kepada murid-muridnya, dan ayat 8 saya bacakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka ketika bicara pencurahan Roh Kudus, ini bicara penggenapan dari Ya. apa yang dijanjikan Betul. oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Yesus sebelum dia terangkat ke sorga sudah mengatakan hal itu, dan kembali lagi perkataannya adalah kebenaran, dan karena itu betul-betul terjadi. Nah, pencurahan Roh Kudus yang kita baca dalam bacaan di hari ini adalah hal-hal yang terjadi melalui simbol, baik itu yang kelihatan maupun yang kedengaran. Ya. Kalau kita lihat di sini terdengar seperti tiupan angin yang keras. Kemudian terlihat seperti lidah-lidah api. Dan bagaimana juga jemaat pada waktu itu, ada 120-an orang yang berkumpul, dan para rasul, para perempuan, mereka juga melihat kesaksian tentang perbuatan besar Allah dalam berbagai bahasa. Mereka sendiri sebelumnya tidak saling tahu bahasa satu dengan yang lainnya. Tetapi dalam tuntunan Roh Kudus yang seorang berkata-kata dengan bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Ya. Sehingga penyampaian kabar Injil, berita Injil itu dapat diterima dan Ya. didengarkan oleh orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau secara simbolnya saja kita melihat bahwa kita mengenal api yang berfungsi untuk menyucikan. Karena itu orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menunjukkan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Itu yang nampak dalam bacaan di saat ini. Ya. Ketika Allah berjanji dan membuktikan janjinya, ada hari Pentakosta ini, ada lidah-lidah api ini, maka rasul-rasul yang semula ketakutan karena Yesus mati, mereka punya pengharapan dan semangat baru untuk memberitakan Injil. Sehingga mereka makin berkobar-kobar dalam memberitakan Injil. Api selalu menyebar dan membakar. Demikian juga Roh Kudus yang karyanya selalu menjangkau. Dan karena itu menyebar. Terlebih menunjukkan kasih Allah yang dapat menjangkau setiap orang. Kemudian angin juga di sini melambangkan kehadiran Allah di tengah kehidupan umat. Sehingga Allah hadir dan Allah yang berkuasa itu dia menunjukkan mujizatnya. Mereka yang tidak saling tahu bahasa. Kembali lagi saya katakan bahwa Injil itu bukan hanya untuk mereka saja. Tetapi untuk bangsa-bangsa yang berbeda bahasa. Injil didengar dari orang yang berbeda bahasa, agar supaya mereka dapat dipersatukan dalam kasih Kristus dan pemberitaan Injil itu menjangkau siapapun, latar belakang apapun, kemanapun, bahasa apapun. Gitu ya dengan maksud ini. Ya, jadi sebenarnya yang kalau saya simpulkan dari apa yang disampaikan, jadi memang seseorang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus itu berarti pribadinya itu dikuasai oleh Roh tentunya ya, oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang dilakukan adalah seperti apa yang Roh Kudus inginkan tentunya. Maka tidak ada tempat hal-hal yang mungkin bersifat kedagingan ya, bersifat duniawi atau kepentingan-kepentingan pribadi yang mungkin melihat pada ego sendiri. Tapi orang yang kepenuh Roh Kudus tentunya dituntun oleh Roh Kudus. Salah satunya pemberitaan Injil tadi ya. Ya, itu memang bicara kepada konteks kita. Tetapi kalau konteks ini ya bagaimana pemberitaan Injil ketika gereja mula-mula itu ada. Ada semangat dalam pemberitaan Injil. Sehingga mereka memang menerima janji Tuhan. Dan karena itu dari mereka, dari Antioquia kekristenan itu lahir, muncul, dan kemudian sampai hari ini kita pun yang ada di gereja Masih Injili di Minahasa itu dapat mengenal ya, mendengar tentang Injil itu. Karena tuntunan Roh Kudus. Betul. Dan itu karena penyertaan Roh Kudus. Amin. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertanyaan pertama ini jawabannya ya. Untuk kita diskusikan. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Mengapa hal kepenuhan Roh Kudus sering menjadi polemik antara denominasi gereja? Kenapa? Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini sesuatu yang sejak kecil pun sudah saya dengar. Jadi kadangkala itu karena saya lahir, tumbuh, dan besar di gereja Masih Injili di Minahasa, kadangkala dalam pertemanan itu kayak bilang, ngoni ibadah so itu, ndak ada Roh Kudus pengoni. Kadangkala bahasa-bahasa seperti itu dikeluarkan hanya karena perbedaan cara beribadah, cara bersekutu. Sehingga ini
hal yang biasa sebenarnya kalau kita tidak terlalu baper untuk menyikapinya. Kenapa ini? Saya percaya bahwa kalau seseorang itu betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, maka dia pun tidak akan membiarkan dirinya diarahkan dengan kedagingannya, karena kan dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya, Dia tidak akan mengikuti kedagingannya dengan merasa lebih besar dari orang ya, lain, lebih hebat dari orang lain, ya, lebih baik dari orang lain, termasuk dalam cara beribadah. ya, Dan karena itu kita tidak dapat menjudge seseorang bahwa dia tidak dipenuhi Roh Kudus atau dalam hidupnya tidak ada Roh Kudus iya, jika itu hanya menyangkut cara beribadah. Itu ya, pemikiran yang sempit. oke, Tetapi bagaimana melihat seseorang itu memiliki Roh Kudus, itu punya Roh Kudus adalah dapat dilihat dari buah roh yang dihasilkan. Itu nampak. Karena ya, memang pekerjaan Roh Kudus itu nyata, tuntunan Roh Kudus itu yang membuat kita saja menjadi Kristen dalam tuntunan Roh Kudus. Kita dengan bibir mulut kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu pun dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga perbedaan denominasi memandang hal ini, saya rasa itu sudah patutnya untuk ditinggalkan, sudah cerita lama lah. ya, Sekarang gereja dengan perkembangannya, kemudian bagaimana gereja berbenah diri, menerima masukan-masukan, membuka diri terhadap berbagai ya, hal tanpa meninggalkan kebenaran firman, maka saat itu gereja sedang dituntun oleh Roh Kudus. oke. Menurut saya seperti itu. Jadi saya meyakini ketika Yesus naik kan dia janjikan Roh Kudus Ya, bagi orang percaya, termasuk kita. Maka ketika kita merespon iman panggilan Tuhan itu sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, ketika dipanggil, maka hal yang bersamaan ini ya, bersamaan ketika kita orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka di dalamnya ada Roh Kudus. ya, Jadi setiap orang percaya itu memiliki Roh Kudus. Jadi ya, jadi memang ini ketika dihantar kepada denominasi gereja, dia akan menjadi satu tembok batasan yang besar. ya, Karena mungkin seperti biasa sederhananya orang katakan, di Protestan itu di Gemim tidak ada Roh Kudus, mereka ya, tidak tepuk tangan, mereka ya, tidak berbahasa roh. Dan itu identik dengan Roh ya. Kudus, kepenuhan Roh Kudus ya. Kalau di sini tentang antar denominasi gereja. Yang punya Roh Kudus itu hanya gereja Yang karis, bertepuk ya tangan, yang tentang bisa gereja berbahasa karismatik yang roh. bisa bahasa roh. Ini polemik-polemik yang sudah lama tapi sampai sekarang juga masih Masih ada. masih ada ya hal-hal ini disampaikan, diutarakan. Nah, ini tentunya kembali kepada pemahaman dogma, Betul. ya. Pemahaman dogma itu adalah dogma liturgi, kemudian ajarannya seperti apa, kembali ke situ. Ya. Pujian, jatah ibadah dan sebagainya tadi liturgi yang saya bilang ya. Nah, ini tentunya akan berbeda. Tapi bukan berarti bahwa yang tidak berbahasa roh, yang tidak bertepuk tangan ya, tidak punya Roh Kudus. Ya. Nah, ini kesalahan yang fatal menurut saya ya. Ya. Kita tidak bisa semerta-merta menjudge ketika kita tidak bertepuk tangan, tidak berbahasa roh ya dan sebagainya, kemudian kita bilang oh ini tidak ada bahasa, tidak ada Roh Kudus gereja ini, gereja tertentu dan sebagainya. Tidak bisa begitu juga ya. Ya, yang saya katakan tadi ya, bahwa setiap orang itu ketika dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di saat yang bersamaan dia punya Roh Kudus dan Roh Kudus. Ya. Nah, gereja itu adalah umat Tuhan. Orang percaya di dalamnya. Ketika bicara orang percaya, maka ada Roh Kudus di dalam gereja tentunya ya. Sehingga untuk nampak memang perlu untuk menunjukkan buah roh dan itu pun terjadi dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Iya. Sehingga kita yang berbeda cara liturgi, cara beribadah, pengajaran kita terhadap doktrin tertentu, justru jangan sampai membuat kita merasa lebih punya Roh Kudus atau Roh Kudus itu punya kami versi ibadah seperti ini. Saya pikir pekerjaan Roh Kudus tidak seperti itu ya. Dan tidak dapat dibatasi. Menjudge orang lain kemudian seperti itu. Kemudian merendahkan orang lain ya, tidak seperti itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita mengacu pada buah roh tadi ya, di Galatia yang di belakang kita ini ada damai, sukacita, kasih dan sebagainya. Nah, inilah tuntunan Roh Kudus tentunya ketika dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, maka itulah
yang disebut dengan orang yang punya Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, ya. Ya. Jadi tidak perlu lagi batasan ini. Ya. Mari kita sama-sama Kalau membangun kita iman. pernah keluar kata-kata seperti itu, sebaiknya kita tanya, Roh Kudus Ya. seperti apa yang menuntun kita sehingga kita boleh merendahkan orang lain. Ya. Sebaliknya kalau kita pernah mendengar kata-kata seperti itu dari orang yang berbeda dengan kita denominasi, misalnya kita tanya kita yang harus perlu belajar Ya. untuk menerima, tapi juga saya dituntun oleh Roh Kudus dan saya percaya itu, sehingga yang akan saya lakukan adalah menunjukkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mengacu kepada Matius, ya, Matius pasal 7 itu kan, ayat 14-15 itu kan, dia bilang dari buahnya engkau mengenal mereka, ya, bukan, padahal itu sudah melakukan banyak mujizat, ya, mengusir setan demi nama aku, ya, dan sebagainya, ya. Tapi dari buahnya, ya, buah itu ya tuntunan Roh Kudus tentunya, dan kita dapat menilai itu orang itu punya Roh Kudus atau tidak, ya, punya Roh Kudus atau tidak. Oke, mungkin itu saja, ya. Jadi di sini kita tidak membandingkan gereja satu dengan gereja yang sekedar, mungkin yang paling terakhir sekedar berbagi. Jadi kalau bicara tentang karya Roh Kudus, saya sering pakai dari bahasa aslinya yang bisa juga diartikan sebagai nafas. Tidak terlihat namun bisa dirasakan. Jadi seperti kita taruh tangan terus orang tiup. Itu tidak bisa ada yang lihat, tapi bisa dirasakan. Pekerjaan Roh Kudus tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, tetapi dapat kita rasakan. Dan kalau orang itu punya Roh Kudus, kita bisa melihat kasih, sukacita, penguasaan diri, dan sebagainya. Di belakang kita ya ada itu. Oke, mungkin itu saja. Ya, baik, lanjut. Pertanyaan ketiga. Salah satu bentuk manifestasi kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Bagaimana pendapat saudara mengenal hal itu? Ya. Pendapat saya ya betul. Kembali kepada Alkitab, apa yang Alkitab bilang. Ya, memang ada orang yang punya karunia untuk berbahasa roh, dan karena itu Allah juga memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi bahasa roh bukan tentang bisa dan dapat, dan tidak bisa diajar. Saya mohon maaf, tapi saya tidak percaya bahwa bahasa roh itu bisa diajar, ya. Jadi boleh diajar seperti sekolah ketika kita belajar berbahasa Inggris, belajar berbahasa Indonesia. Karena saya tidak menemukan catatan dalam Alkitab. Mungkin kalau ada Bapak Ibu bisa tinggalkan di kolom komentar bahwa ada orang atau Allah sendiri menyuruh untuk mengajarkan orang untuk berbahasa roh. Bagi saya, orang yang dituntun dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, dia bisa saja untuk diberkati dengan talenta atau diberkati dengan kecakapan yang lain. Bisa saja itu karunianya dalam hal mengajar, bisa saja itu halnya dalam hal bernubuat, bisa saja hal berkhotbah, bisa saja juga dia di dalam kasih dan kebaikan yang lebih nampak, bisa saja banyak pokoknya itu manifestasi Roh Kudus. Ya. Bahasa roh ini karunia. Karunia ya. Jadi bahasa roh ini memang karunia, dan ini salah satu manifestasi kepenuhan Roh Kudus yang memang tidak selamanya ini berbentuk bahasa roh, tidak selamanya ya. Karena kalau karunia-karunia kita bicara banyak, dan pekerjaan Roh Kudus itu banyak. Tidak selalu dalam bahasa roh, tapi Alkitab mencatat bahwa ada bahasa roh, dan kami sepakat dalam hal ini. Karena kebenaran Alkitab. Jadi tidak ada perbantahan di sini, tidak jadi persoalan orang berbahasa roh. Cuman yang jadi persoalan ketika bahasa roh itu yang tadi yang sampaikan diajarkan, kalau ada kursusnya. Saya ingat waktu saya pelayanan di Malang, saya pelayanan misi. Nah, mentor saya ini orang Korea, ini sedikit kesaksian, orang Korea. Jadi kita dipanggil setiap hari Sabtu ada persekutuan. Jadi saya dengan teman saya 3 orang dari Gondang Legi hari Sabtu turun, kami tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba ada orang dari Jakarta datang ikut sama-sama dalam persekutuan. Kemudian mentor saya yang perempuan, yang orang Korea, istrinya, dia bilang, kalian bertiga ini akan diajarkan dalam bahasa roh. Oh itu panjang, ribut memang. Ribut benar-benar. Karena dalam pemahaman kan, bahasa roh itu tidak bisa diajarkan. Dengan yang sendiri, itu karunia. Oh memang panjang, tidak jadi. Sampai mentor kami itu nangis-nangis karena kita
berdebat masalah itu dan itu panjang, akhirnya tidak selesai. Jadi intinya apa yang disampaikan di sini bahwa bahasa roh itu tidak diajarkan karena Ya, itu itu juga dapat dimengerti betul. sebenarnya ya. Bahasa lidah ya, Iya, bahasa lidah. glossolalia. Nah, kalau teman-teman lihat di sering buka TikTok rohani Kristen, salah satu pendeta Mel Atok juga baru-baru ini dia singgung tentang bahasa roh, ya. Padahal itu kalau mau bilang ini bukan antar dimensi gereja, sama-sama dia berkhotbah, dia orang karismatik, ya, pendeta di salah satu gereja karismatik, kemudian dia berkhotbah di karismatik. Dia juga teman-teman lihat lucu lagi ya. Dia juga bilang bahasa roh itu harus intinya dipertanyakan lagi ya, bahasa roh itu ya papa itu pendeta Mel Atok ya, papa mama mana mama itu jadi lucu dan banyak pro dan kontra ya, ketika pendeta Mel Atok menyampaikan itu. Artinya ya di sini intinya kami tidak menolak berbahasa roh, itu karunia itu. Dan saya juga dalam pelayanan karena memang sejak SMP dulu itu memang sangat aktif di pelayanan, itu memang pernah ketemu teman yang mengaku akhirnya bahwa dia dengan sengaja mengucapkan kata yang sama didengarnya dari pendeta berulang-ulang kali agar supaya terlihat sudah menjadi anak rohani, sudah menjadi bagian gereja. Jadi dia suka mengucapkannya dan terlihat seperti berkarisma. Tetapi bahasa roh sekali lagi tidak dapat diajarkan. Bahasa roh bukan untuk menunjukkan orang itu lebih rohani dari orang lain. Bahasa roh juga bukan untuk mengklaim bahwa dia satu-satunya yang dipakai oleh Roh Kudus. Karena berbahasa roh pada dasarnya prinsip Alkitab sangat jelas. Yang pertama, bahasa roh ketika diberikan maka dia membangun jemaat. Karena itu saat Allah memberikan 3 orang berkumpul, Allah memberikan seseorang ini untuk berbahasa roh, maka dia juga akan memberikan yang seorang ini untuk mengartikan bahasa roh itu, sehingga yang ini mendengarnya dan diberkati dengan bahasa roh maupun arti dari bahasa roh itu. Pengajaran Alkitab seperti itu. Yang lainnya belum saya temukan dari bacaan Kejadian sampai Wahyu, sehingga bolehlah dititip di komen, tapi rasanya dan saya sendiri percaya bahwa bahasa roh, bersyukur jika kita punya kemampuan bahasa roh. Tapi seperti kata Paulus, kalau boleh dipilih, saya juga memilih untuk tidak berbahasa roh jika tidak bisa mengartikannya. Saya lebih senang berkata-kata yang sedikit dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain, membangun gereja Tuhan, daripada berkata-kata banyak yang namanya bahasa roh, tetapi tidak membangun orang, tidak ada orang yang mengerti. Maka dari itu, bagi kita yang memiliki karunia bahasa roh, marilah kita pakai bahasa roh untuk memuliakan nama Tuhan dan kita pakai untuk menjadi saksi Kristus. Betul, agar supaya memang kuasa dinamit itu dapat menunjukkan bahwa kita bekerja di ladangnya Injil untuk dapat diberitakan. Baik. Jadi saya cukup ya. Ini salah satu referensi dari kami ya, teman-teman bisa atau Bapak Ibu Saudara bisa cari referensi yang lain ya. Betul. Untuk memperlengkapi. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara kalau dalam bercandanya ada hal-hal yang kami katakan, tapi sebenarnya ini berangkat dari banyak sekali pengalaman, kesaksian yang kami lihat. Dan ini benar adanya, sehingga mari berdiskusi, kemudian ini jadikan referensi dalam pelayanan. Saya tutup dengan satu ayat ya dalam diskusi kami. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, firman Tuhan itu untuk para rasul, pendengar di waktu itu, dan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami boleh melihat sampai hari ini bahwa penyertaan Tuhan nyata. Engkau yang berjanji dan menepati janjimu, dan kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kami percaya bahwa kehidupan kami
Apa yang kami butuhkan dalam kerja pelayanan ini Tuhan penuhi dan cukupkan. Terpuji namamu Tuhan, berkati setiap pendengar. Jadikan apa yang dikerjakan dilakukan berkenan kepada Tuhan. Berkati kami selalu biar media ini dipakai Tuhan dan boleh menjangkau banyak orang mengenal Tuhan dengan pengajaran yang benar, yang menghidupi pengajaran yang benar itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Ya, Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.